Halo, bertemu lagi di Idrisi Solutions. Apa kabarmu hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Video kali ini kita akan bahas tentang teknik koreksi ya, atau pre-processing dalam sebuah citra Landsat. Citra Landsat ini diperoleh dari laman webnya Glovis secara gratis. Silakan nonton dulu videonya kalau belum sempat nonton. Landsat ini kan berada di level 1. Jadi dia harus dilakukan proses koreksi dulu, baik itu koreksi radiometrik maupun koreksi atmosferik, atau di dalam kaidahnya kita nyebutnya sebagai pre-processing seperti itu. Di dalam video kali ini kita akan bahas dua koreksi tersebut, yaitu koreksi radiometrik dan koreksi atmosferik. Dua-duanya dilakukan di NV. Langkah ini sebetulnya tidak terlalu wajib, tapi apabila teman-teman memerlukan sebuah citra yang bersih, efek atmosfernya kurang, awannya sedikit tidak mengganggu, ini sangat tepat untuk dilakukan supaya nanti hasilnya maksimal. Kalau mau langsung setelah di-download dari raw data langsung diklasifikasi atau di-processing itu sebetulnya nggak ada masalah. Tapi kalau mau hasilnya lebih maksimal, lakukan dulu yang namanya teknik pre-processing. Seperti biasa di video ini juga saya sisipkan tips-tips bagi teman-teman yang ingin mempelajari lebih dalam teknik pre-processing citra Landsat ini. Oke, langsung aja kita saksikan video berikut ini. Pada latihan kali ini, kita akan mencoba tahapan koreksi radiometrik. Koreksi ini sangat populer berada di kalangan penginderaan jauh dikarenakan dapat memperbaiki kualitas citra. Selain itu juga dia mengembalikan nilai citra yang awalnya digital number menjadi nilai reflektan atau nilai pantulan objek yang sebenarnya, sehingga akan lebih mudah ketika melakukan proses-proses klasifikasi advance, artinya klasifikasi yang lebih lanjut lagi. Dia menggunakan beberapa algoritma-algoritma khusus dan juga aritmatika sederhana yang kadang-kadang bisa dipakai untuk melakukan klasifikasi kelas-kelas tertentu. Pada tahapan ini kita akan bahas di video berikutnya. Sekarang kita fokus dulu ke tahapan koreksi atau pre-processing. Koreksi di sini yang akan kita bahas ada dua, yaitu koreksi atmosferik dan koreksi radiometrik. Kita menggunakan koreksi atmosferiknya nanti menggunakan flash, sedangkan koreksi radiometriknya nanti kita akan menggunakan radiometric calibration. Setelah itu nanti kita akan coba pakai atmospheric correction module menggunakan flash. Oke, langkah yang pertama yang akan kita lakukan adalah mengklik toolbox yang sebelah kanan ini, ada radiometric calibration. Pada beberapa kasus, ketika kalian memasukkan beberapa citra ke dalam NV ini, di sini juga akan tampil banyak list. Jadi kalian harus hati-hati dalam memilihnya. Kalau hanya satu pun, si NV biasanya mengelompokkannya berdasarkan jenis sensor. Di sini ada sensor multispektral, ada pankromatik, ada cirrus, ada thermal, dan ada quality. Nah, di sini harus hati-hati dalam memilihnya. Karena misi kita adalah membuat peta klasifikasi tutupan lahan, di sini kita menggunakan sensor multispektral. Di sini kalau khusus untuk Landsat 8, sensor multispektral ini dia memiliki 7 band. Berarti kita akan memasukkan 7 dari 7 band, artinya semua band akan kita masukkan. Kalau melakukan proses koreksi untuk pankromatik hanya ada satu band gitu. Cirrus ada satu band, thermalnya ada 2, quality-nya ada satu. Jadi pastikan yang kita pilih adalah multispektral. Full extend semuanya kita masukkan, ya. Semua band kita masukkan, seluruh area kita masukkan. Kalau sudah, klik OK. Di sini dia akan ada pilihan kalibrasinya tipe yang mana, ya, outputnya yang mana, output interleave-nya yang mana, kemudian data tipenya apa, scale factor dan seterusnya. Karena setelah ini kita akan lanjutkan dengan atmospheric correction menggunakan flash, artinya kita gunakan modul untuk flash atau settingan untuk flash. Apply flash setting, biarin aja dia seperti apa adanya, jangan diganggu-ganggu. Kemudian file outputnya kita isi di mana kita akan menaruh file output. Saya akan beri nama file ini radians. Karena ini adalah citra
8, Landsat 8, tahun 2020. Saya memberi nama karena ini Landsat 8 dan tahunnya 2019. Yang A ini maksudnya karena nanti saya pakai dua citra untuk tahun yang sama, yaitu sama-sama 2019, tadinya bulan Maret dan bulan Mei. Di belakangnya saya kasih rad, itu kode untuk bahwasanya dia sudah dikoreksi radian. Klik open, kemudian kita klik OK. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Ketika dia sudah selesai, nanti dia akan menampilkan citra yang sudah dikoreksi radiometrik. Nah, dia sedikit lebih cerah dibandingkan yang masih raw data. Tuh. Saya kira ada sedikit semacam peningkatan kualitas karena ini belum sama sekali di setting-setting brightness-nya, kontras, dan seterusnya itu belum dirubah-rubah, masih settingan default. Dan ini sudah tampak ada perubahan. Oke, kita lanjut ke tahap yang kedua, yaitu Flash Atmospheric Correction. Dia ada di dalam folder Atmospheric Correction Module, ada Flash Atmospheric Correction. Di sini settingannya agak sedikit lebih kompleks dibandingkan yang tadi. Yang pertama, kita disuruh memasukkan radian image tadi, yang tadi sudah kita lakukan prosesnya. Ini dia, Landsat 8 2019A radian. Kemudian kita klik OK. Di sini kita menggunakan single scale vector for all bands. Jadi yang kita pilih adalah semua band yang kita masukkan dengan nilai skalanya 1 gitu. Klik OK. Lalu output ini masih yang A tapi sudah reflektan. Kemudian output directory untuk file flash-nya ini bisa digunakan folder yang sama dengan yang tadi. Kemudian root name for flash files. Bagian scene center location ini tidak usah diganggu-ganggu karena ini sudah settingan defaultnya. Yang perlu kita rubah adalah sensor tipe. Di sini tipe sensor apa yang dia pakai untuk Landsat 8. Landsat 8 dia menggunakan multispektral 8 oli. Kemudian flight date ya. Ini jadwal terbangnya itu tanggal berapa dan bulan apa, tahun berapa. Kita buka metadatanya. Kita lihat date acquired ini ya. Berarti 2019 bulan 3 tanggal 22. Bulan 3 Maret tanggal 22 2019. Ini bisa diketik ya. Kemudian flight time. Di jam berapa, menit ke berapa, dan detik berapa satelit itu terbang ketika dalam posisi merekam di tanggal 22 Maret 2019. Di sini yang kita lihat adalah scene center time. Nah, di sini bukan berarti jam 3, tapi ini jam 3 waktu pusat di Eropa. Jadi di sini kalau di Indonesia, karena 7 jam jarak dari Indonesia, ini sekitar jam 10. Jam 7 tambah 3, 10, 28 menit. Berarti sekitar setengah 11. Ini kita input kah? Kita input jam 3.28 ya. 3, ini 28, secondnya. Ini boleh di-copy juga. Di-copy juga boleh ini ya. Kemudian nanti pas di sini. Oke. Kemudian di sini perlu sedikit settingan yang membutuhkan pemahaman. Atmospheric model kita itu berada di daerah, maksudnya kondisi atmosfer di wilayah citra ini diambil, itu kondisinya kira-kira seperti apa. Karena belahan bumi ini tidak sama, ya, atmosfernya juga berbeda-beda.
Ada yang di daerah kutub, ada yang di daerah lintang sedang, ada yang di lintang nol atau khatulistiwa dan seterusnya. Nah, Indonesia bisa kita pilih sebagai tropical. Kalau yang lainnya itu tergantung daerah lain masing-masing gitu. Ada yang di Arktik, ada yang mid latitude. Ya ini lintang tengah ya, yang lintang sedang ya, subarktik gitu. Nah, kita pilih yang tropical. Nah, aerosol itu adalah bagaimana kondisi udara yang ada di citra ini diambil. Karena ini berada di Sumatera Barat yang belum terlalu banyak perkotaan yang besar, artinya belum banyak industri. Saya kira ini yang paling cocok adalah rural, artinya daerah pedesaan. Nah, lain lagi nanti ketika dia berada di daerah-daerah tinggi atau banyak pegunungan, plato dan segala macamnya, ketinggiannya mungkin di atas 1.000, itu mungkin kita ambil troposferik. Kalau wilayahnya perkotaan besar seperti Jakarta, Tokyo misalnya, nah itu mungkin wilayahnya urban. Atau banyak kepulauan, banyak pesisir pantai, nah itu tidak pakai maritim. Nah, karena di sini adalah wilayah pedesaan, kita pakai rural ya. Nah, aerosol retrieval ini kita bisa pakai yang 2 band ini ya. Kemudian multispectral settingnya juga bisa kita pilih Kaufman aerosol retrieval ya. Kita ambil assign default value based on retrieval condition. Kita pilih dia yang standar saja karena di sini aerosol kita tidak dalam kondisi yang perlu improvisasi. Ini masih dalam kondisi normal. Cirrus kita biarkan saja karena ini opsional. Filter function filenya nanti yang kita pakai adalah jangan yang default. Saya lebih senang pakai yang baru, file baru. Dia naruhnya ada di C, kemudian ada di program file. Ya, ini. Kemudian ada NV53. Kemudian ada resource. Kemudian kita pilih filter functions. Kita pilih Landsat 8 Oli Tears. Nah, ini SLI. Ya. Oh, sorry. Landsat 8 Oli SLI. Nah, ini ya. Landsat 8 Oli SLI. Oke. Oke. Kini kita minimize saja. Kita klik OK. Ini sudah diganti. Kita klik OK. Kemudian di advanced setting ini tidak ada yang perlu kita rubah, biarkan dia default. Kalau mau di save settingan ini untuk settingan-settingan berikutnya juga bisa. Ini saya mau simpan di preprocessing setting plus yang Landsat 8 Oli. Oke. Klik OK. Kalau sudah, kita klik apply. Oke, sudah selesai ya. Oke, kira-kira tampilan sudah selesai seperti ini. Sekarang coba kita panggil hasilnya kelihatannya seperti apa nanti. Ya, nanti outputnya seperti ini ya. Dia nggak pakai extension, tapi nanti itu bisa dibuka di NV maupun di ArcGIS, tinggal di drag aja. Nah, ini dia. Ini layer yang paling atas adalah yang sudah reflectance, artinya yang sudah melalui proses atmosferik ya.
Yang ini baru sampai ke radiometrik. Jadi kelihatan tingkatannya dia lebih kayak pengaruh atmosfer itu hampir sebagian besar sudah dikoreksi sama dia gitu. Nah ini ya, kelihatan banget perbedaannya. Nah ini ya, ini yang udah. Kelihatan banget perbedaannya, terutama di area-area yang kelihatan berasa lebih cerah gitu. Nah ini radiance, ini reflectance. Ini radiometry correction, ini setelah di flash, seperti itu. Nah itulah tadi video singkat tentang teknik pre-processing menggunakan software Envy, yaitu koreksi radiometrik dan koreksi atmosferik. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share kepada teman-teman dan kolegamu. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, supaya kalian tidak ketinggalan informasi bila saya mengupload video-video berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Salam Techno Science.